Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, sahabat GPIB. Saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Di hari Sabtu 19 Oktober 2024, kita kembali bertemu dalam acara Naikol GPIB. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang boleh Tuhan nyatakan dalam kerja dan layan yang Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Sebelum kami istirahat tidur, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, bimbinglah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mendengar dan mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami sebagai anak-anak Kristus Yesus. Bersabdalah ya Bapa di sorga, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 13, ayat 13 yang menyatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca malam hari ini sebenarnya masih melanjutkan nasihat untuk menerima didikan yang benar dari Tuhan sendiri. Karena orang yang meremehkan didikan pun akan menanggung akibat dari kebodohannya sendiri. Sedangkan orang yang menerima didikan akan menjadi bijak dan berakal budi. Dia tahu menghindar dari jebakan orang-orang fasik dan tetap hidup. Serta dia cakap mengajar orang lain. Pertanyaannya adalah, yang mana kita pilih? Apakah kita mau taat akan firman Tuhan, ataukah sebaliknya? Sudah pasti sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti memilih untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ketaatan adalah satu kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena seringkali kita tidak dapat hidup taat disebabkan karena dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Nah, ayat bacaan kita ini mengatakan jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman itu yaitu Sang Logos yang telah menjadi manusia. Dia yang berkuasa menyelamatkan umatnya dari dosa. Firman yang tertulis dalam bentuk buku atau Alkitab adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
dan menguduskan orang percaya. Dan jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang dapat dikatakan meremehkan firman Tuhan? Nah, orang yang meremehkan firman Tuhan itu bisa melalui sikap, perkataan, dan tindakannya. Misalnya ada orang yang meremehkan firman Tuhan, waktu mendengar khotbah perhatiannya tidak fokus. Pikirannya tertuju pada pergumulannya sendiri. Tentu pergumulan yang dihadapinya, atau ketika mendengar khotbah di tangannya, dia suka pegang handphone. Dan tanpa sadar dia men-scroll hal-hal yang mengganggu pikirannya. Bahkan ada juga sebahagian orang ketika mendengar firman Tuhan, dia merasa tersinggung. Sedikit-sedikit kalau kata orang Bogor, undung. Padahal ibadahnya rajin, pelayanannya hebat. Tetapi ketika tidak berbuah di dalam firman itu, maka semua peribadatan yang dilakukannya hanyalah sia-sia belaka. Karena ketika seseorang hidup taat akan firman Tuhan, maka sudah pasti akan kehidupannya itu akan berbuah dan bertumbuh. Dia menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang dinamakan dengan buah roh. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak taat akan firman Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai oleh kedagingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Amsal pasal 13 ini dengan jelas mau memperlihatkan bahwa seorang anak yang memiliki hati yang bijaksana dan cakap adalah hasil pendidikan keluarga. Nah, isi pasal ini memang menunjukkan tradisi pendidikan anak di lingkungan orang Yahudi. Tentu pendidikan itu dimulai dari keluarga. Dan orang tua tentu memiliki suatu peranan yang besar dalam mendidik anak-anaknya. Di rumah anak dilatih disiplin untuk menaati aturan-aturan atau hukum-hukum orang Yahudi. Anak akan ditegur atau diberikan peringatan jika dia melakukan kesalahan. Bahkan anak juga diajar tentang berkata yang benar, bekerja sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Perilaku dalam pergaulan dan hal-hal lain yang membuat seseorang dihargai dalam hidupnya. Nah, tanpa kita sadari, kita selaku orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Orang tua harus mendidik anak-anaknya agar mereka senantiasa hidup menurut firman Tuhan. Didikan orang tua itu sangat penting agar anak tahu bagaimana seharusnya dia hidup dengan benar dan dengan siapa dia harus bergaul. Melalui didikan orang tua, anak juga harus belajar untuk berkata yang benar. Maka didikan orang tua tersebut harus selalu diindahkan. Meskipun mungkin orang tua keras dalam mendidik. Nah, hal itu dimulai di rumah sejak usia dini anak. Didiklah anak dengan benar, maka mereka akan tumbuh sebagai anak-anak yang hidupnya taat
akan Tuhan, mengerti didikan yang benar dan mampu melakukannya. Karena itu sahabat GPIB, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Melainkan taatilah firman Tuhan. Masing-masing dari kita akan menerima akibatnya secara adil. Siapa yang meremehkan dan siapa yang menaati firman-Nya. Tentu ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Sekarang, mana yang mau kita pilih? Dan jawablah itu dalam hati sahabat GPIB. Tuhan mendengar jawaban para sahabat GPIB. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami agar kami selalu memperhatikan dan menaati firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau beristirahat tidur. Mari Tuhan jaga dan lindungi kami dalam tidur kami, agar esok hari kami Engkau bangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah acara Night Call hari ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB. Shalom. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.